Pengakuan Sonny Walsh setelah bawa klubnya lolos ke semifinal Piala Belgia 2022-2023. 3 pelatih yang paling masuk akal gantikan Sintayong di timnas Indonesia. Profil Port FC, klub Madampang yang kabarnya tertarik rekrut Marcelino Ferdinand. Jeju United sambut supporter Indonesia usai dirumorkan minati sosok Asnawi Mangku Alam Bahar. Hello football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara update berita timnas Indonesia akan memberikan 10 update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bertanding melawan Kortrijk, Sonny Walsh sukses mencetak gol bagi timnya. Tepatnya pada menit ke-90, pemain berdarah Belanda itu memanfaatkan umpan Kjolvery Harrisman di depan gawang Kortrijk. Tendangan kaki kanan Sonny Walsh langsung merobek gawang lawan dan keunggulan timnya bertahan hingga akhir pertandingan. Seusai pertandingan, Sonny Walsh mengakui jika timnya bermain kurang maksimal. Namun, kemenangan ini cukup krusial untuk membawa mereka ke babak selanjutnya. Senang bisa mencetak gol kemenangan di menit akhir. Permainan kami pada hari Minggu benar-benar tidak bagus, dan itulah mengapa sangat bagus kami bisa mendapatkan tempat di semifinal saat ini. Mungkin tidak bagus, tetapi di Piala Belgia 2022-2023 hanya satu hal yang diperhitungkan, dan itu adalah kualifikasi, dan kami melakukannya, kata Sonny Walsh. Jordi Amat tidak bisa tidur usai timnas Indonesia kalah dari Vietnam dan gugur di ajang Piala AFF. Kekalahan yang dirasakan timnas Indonesia dari Vietnam membuat sosok Jordi Amat sangat marah. Bahkan Jordi Amat mengakui ia tidak bisa tidur karena harus merasakan pahit usai timnas Indonesia gugur. Dalam akun Instagram pribadinya, Jordi Amat masih tidak percaya langkah timnas Indonesia terhenti di Piala AFF 2022. Usai laga tersebut, ia mencoba untuk tidur, tapi ternyata tidak bisa. Rasa kecewa, marah, dan sedih masih menyelimuti bek naturalisasi asal Spanyol tersebut. Keinginannya untuk membawa timnas Indonesia melangkah ke final Piala AFF 2022 pun sirna. Tiga pelatih yang paling masuk akal menggantikan sosok Sintayong di timnas Indonesia. Sejumlah nama pelatih muncul mengisi bursa calon pengganti Sintayong sebagai arsitek timnas Indonesia pasca kegagalan mewujudkan target juara di Piala AFF 2022. Nama-nama pelatih dinilai layak jika nantinya Sintayong mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim Garuda karena tak bisa mempersembahkan trofi Piala AFF 2022 yang ditargetkan oleh PSSI. Sebelum turnamen ini, juru racik asal Korea Selatan itu memang sempat mengakui jika dirinya belum memikirkan untuk memperpanjang kontraknya sebagai manajer pelatih timnas Indonesia. Sintayong mengaku masih fokus melakukan pekerjaannya mengawal skuad Garuda melewati turnamen demi turnamen. Hal itu diungkapkan sang pelatih pada medio September 2022 yang lalu. Seandainya kontrak Sintayong tidak diperpanjang atau bahkan diputus di tengah jalan, masih ada sejumlah pelatih yang dianggap layak diberi kesempatan untuk menangani timnas Indonesia. Dan ketiga nama tersebut adalah Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, Stefano Kugura, pelatih Bela United, dan terakhir sosok Luis Milla Aspas, ex pelatih timnas Indonesia yang menangani Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Jeju United sambut supporter Indonesia usai dirumorkan minati sosok Asnawi Mangku Alam Bahar. Tim Liga 1 Korea, Jeju United langsung menyambut supporter Indonesia begitu dikabarkan meminati Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam dikabarkan diminati salah satu klub Liga 1 Korea Selatan, Jeju United. Kabar ini pertama kali ditweet oleh pengamat K-League Ross Davis. Dalam akunnya yang bernama K-League English, Jeju United dikabarkan meminati Asnawi untuk mengisi kuota pemain ASEAN mereka. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang saat ini bermain di Ulsan Grindr, klub Liga 2 Korea Selatan. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang saat ini tampil di K-League 2 dengan Ulsan Grindr dihubungkan ke salah satu klub K-League 1, ujar Ross Davis. Kabar ini tampaknya membuat supporter Indonesia antusias hingga memenuhi kolom komentar akun media sosial Jeju United. Klub asal Pulau Jeju itu pun membalas antusias supporter Indonesia melalui Instastory Instagram menggunakan bahasa Indonesia. Saya malu dengan ketertarikan tiba-tiba dari Indonesia, tapi tolong follow jika tertarik dengan klub kami. Terima kasih. Tulis akun Jeju United. Agenda timnas Indonesia selanjutnya usai Piala AFF 2022. Masih punya banyak agenda di tahun 2023 setelah Piala AFF. Pelatih Sintayong akan kembali sibuk dengan berbagai ajang di berbagai usia.
Sebelum ke timnas senior, Sintayong akan menangin timnas U20 dan timnas U23 terlebih dahulu. Setidaknya sudah ada 3 ajang yang menanti 2 kelompok timnas itu sampai pertengahan tahun. Paling dekat adalah Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan. Timnas U20 menjadi salah satu pesertanya setelah menjadi juara grup di babak kualifikasi. Selanjutnya, Sintayong akan beralih ke timnas U23 yang akan tampil di SEA Games, pesta olahraga bangsa Asia Tenggara itu yang akan digelar pada tanggal 5-17 Mei. Hanya saja ada kemungkinan Sintayong tak akan menangani timnas U23 di ajang SEA Games, sebab jadwalnya sangat mepet dengan agenda Piala Dunia U20. Adapun Piala Dunia U20 di Indonesia akan digelar pada medio 20 Mei hingga 11 Juni. Dari 24 tim yang akan ambil bagian, baru 12 tim yang memastikan lolos ke ajang tersebut. Dan ajang terakhir pada 2023 adalah Piala Asia. AFC sudah menunjuk Qatar sebagai tuan rumah pengganti China yang mengundurkan diri. Belum diketahui kapan Piala Asia akan digelar. Setelah penunjukan Qatar, ada wacana turnamen 4 tahunan itu akan digeser ke Januari 2024 dengan alasan menghindari cuaca panas di Qatar, terangnya. Klub Thailand Port FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia. Kabar ini muncul setelah Presiden Port FC, Madam Pang, dirumorkan ingin memboyong sosok Marcelo Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Dari unggahan akun Twitter @indotransfer, disebutkan bahwa Madam Pang memberi kode dengan mengunggah momen ketika ia bersama pemain timnas Indonesia yang pernah bermain di Port FC, Terence Buhiri. Menilik dari kontrak Marcelo Ferdinand bersama Persebaya, tak mudah bagi Madam Pang jika ingin memboyongnya, mengingat Marcelo Ferdinand masih memiliki sisa kontrak hingga 1 Juli 2024. Lantas seperti apa sepak terjang dari Port FC sendiri? Dan berikut ulasan ringkas profilnya. Port FC berdiri pada tahun 1967 yang dulunya bernama Port Authority of Thailand FC. Mereka merupakan salah satu klub tersukses di Thailand. Klub ini lantas berganti nama menjadi Port FC pada tahun 2009. Seiring dengan munculnya regulasi dari Federasi Sepak Bola Thailand (FAT). Pada medio 1968 hingga 90-an, Port FC meraih berbagai gelar seperti 8 trofi Kor Royal Cup, 6 gelar Piala Ratu, dan sekali menjadi runner-up Liga Thailand di musim 99. Namun Port FC juga pernah mengalami masa-masa kelam dari tahun 2011 hingga 2016. Di periode tersebut, mereka 2 kali turun kasta ke Divisi 2 Thailand. Di kompetisi internasional, Port FC 5 kali mentas di Liga Champions Asia, namun hasil terbaik mereka cuma sampai di fase grup. Sementara di Piala AFC, Port FC pernah menembus babak perempat final di musim 2010. Mereka dihentikan oleh klub Kuwait Al-Qadsiya. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.